Ketapel atau katapult berasal dari bahasa Yunani. Chata berarti bawah dan polo berarti melemparkan. Awalnya bangsa Yunani pada tahun 300 sebelum Masehi menemukan ketapel. Selama bertahun-tahun ketapel didesain dan dikembangkan terus-menerus. Dan dahulu tentara-tentara seluruh dunia seringkali menggunakannya sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Ketika perang pada awal 399 sebelum Masehi mulai menggunakan ketapel sebagai senjata. Nama permainan ini berasal dari nama alatnya yang terbuat dari kayu, yang bentuknya menyerupai huruf Y, atau dahan kayu bercagak atau bercabang. Anak laki-laki berumur antara 7 hingga 14 tahun biasanya melakukan permainan ini. Ketapel adalah sebuah mainan sederhana, namun bisa menjadi sebuah senjata sederhana yang hebat. Alat ini berguna untuk menembak sesuatu seperti binatang atau buah-buahan. Dapat menggunakan batu kecil yang terpasang pada kulit sebagai peluru. Cara menggunakan ketapel yaitu membidiknya dengan membentangkan suatu tali karet yang kuat dan terpasang pada kedua ujung ketapel. Dan pada ujung tali karet tersebut terdapat wadah dari kulit atau bahan yang kuat dan dengan berisikan kerikil atau batu atau benda sebagai pelurunya. Kemudian memegang ketapel dengan tangan satu dan tangan lainnya memegang wadah kulit tersebut. Selanjutnya melepas kulit maka melesatlah kerikil atau batu yang menjadi peluru untuk mengenai target atau sasaran. Ketapel yang kita kenal tidak hanya orang Indonesia mainkan saja loh. Luar negeri pun sudah sejak lama orang menggunakan ketapel. Orang dewasa pun banyak yang menggunakan alat sederhana ini sebagai senjata. Hampir seluruh dunia membuat sebuah ketapel dengan sentuhan desain modern dan berseni tinggi. Membuat sebuah gagang ketapel dengan kayu oak, pinus, bahkan kayu jati dengan hasil yang sangat indah hingga sampai menggunakan material seperti besi, baja, dan karbon serta titanium. Dengan berkembangnya zaman, banyak sekali ketapel yang telah tercipta hingga saat ini. Dengan mengembangkan berbagai macam modifikasi agar keakuratan-akurasi dalam membidik target dapat lebih sempurna. Walaupun memang tidak banyak lagi anak-anak atau remaja yang memilih untuk memilikinya dibandingkan karena lebih memilih untuk memiliki smartphone, game online, drone, dan sebagainya. Perlu diingat, alat ini pun dapat menjadi berbahaya bila mana digunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab dalam mempergunakannya secara arif dan bijaksana. Akan tetapi, ketapel tetap selalu mempunyai tempat di hati para jiwa petualang yang mengaguminya. Di Indonesia, saat ini terdapat beberapa komunitas pecinta ketapel. Dan salah satunya adalah hadirnya komunitas pecinta ketapel tradisional Indonesia atau disingkat Perkatin. Berdirinya komunitas ini berawal dari para pecinta ketapel yang ingin terus mempertahankan tradisi ketapel tradisional. Dan pada akhirnya di tahun 2020 ini komunitas ini resmi terbentuk. Awalnya memang kita komunitas kecil, tapi alhamdulillah dengan sungguh-sungguh teman-teman kita mau ngangkat nih mainan ketapel, ya alhamdulillah kita sedikit demi sedikit beranjak. Tadinya mainan ketapel, terus dikasih nama lagi, berubah namanya Perkatin. Perkatin itu yaitu Persatuan Ketapel Tradisional Indonesia. Awalnya sih memang kita dari seneng ya. Tadinya ini kan mainan mengenang masa lalu gitu. Jadi kita main cara cari caglak, terus kita bikin, terus kumpul, terus kita bikin event pertama kali di Ciledug, Kota Tangerang. Ya udah akhirnya dari situ bentuk di situnya.
Perkatin itu kita diresmikan ya, dapat SK dari pemerintah yaitu Portina. Portina itu apa? Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia. Dan kita mendapatkan SK itu tanggal 18 Agustus 2020. Motivasi dari komunitas ini adalah memberikan pelajaran seni kebudayaan tradisional tentang ketapel, di mana permainan ketapel ini menjadi sarana olahraga dan ajang silaturahmi antar sesama anggota lainnya. Pasti sih untuk kita, untuk teman-teman, kita melihat di luar negeri sudah bagus ya, udah mainan itu champion. Nah, kita kalau kita nggak salah dong, kita bikin juga seperti itu ya kan. Nah, kita buatlah organisasi Perkatin ini untuk jenjang nanti ke luar, wadah ketapel. Dengan kita ketapel ini, dengan main olahraga dan silaturahmi itu juga akan berjalan sendirinya. Itu yang kita tahu. Motivasi ya. Motivasi pertama kita kebersamaan sih Bang. Kebersamaan, kekeluargaan, bersaudara, yang selanjutnya kita fokus. Motivasi kami itu dari awal kita terbentuk, yaitu memang pada dasarnya itu budaya. Jadi ketapel ini termasuk bagian daripada budaya yang ada di Indonesia. Ya, walaupun memang pada umumnya budaya ketapel ini budaya internasional, artinya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh luar negeri banyak yang mengenal ketapel. Itu motivasi, salah satu motivasinya. Perkatin sendiri saat ini mempunyai jumlah anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jika Anda tertarik bergabung dengan komunitas ini, silakan untuk mengikuti latihan dan aturan yang ada. Atau bisa melihat melalui media sosialnya di segala kegiatan komunitas ini. Tidak ada persyaratan khusus. Alhamdulillah sudah tergabung di daerah ya, provinsi itu ada 8. Terus klub sekitar 38 atau 39 lah. Itu klub yang sudah tergabung ke kita. Kita bisa dari medsos juga ya, ada ya, namanya Perkatin. Terus ada Persatuan Ketapel Tradisional, itu nanti akan keluar, nanti bisa gabung. Terus kalau mau gabung, setiap klub-klub mewakili, misalnya di Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan, itu Jakarta Barat itu udah ada. Nanti kalau misalnya mau gabung, datang aja di tiap wilayah, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, datang aja. Persyaratannya simple ya, gabung aja dulu ya kan. Gabung nanti dia bisa ngelihat cara mainnya, terus nanti dia akan sendirinya akan diarahkan juga sama seniornya. Caranya gimana, dan terus dia nanti akan dia bikin sendiri, gampang kok gitu. Untuk sampai saat ini kita sudah berproses itu sekitar 5 provinsi, alhamdulillah, terbagi dari beberapa kota dan provinsi. Nominal untuk klub yang sudah tergabung itu sekitar 34 klub se-Indonesia, alhamdulillah.
Kegiatan positif yang dilakukan oleh komunitas ini adalah memberikan penyuluhan atau edukasi seni ketapel tradisional masyarakat Indonesia tentang permainan ini. Kegiatan lainnya yaitu latihan bersama dan mengikuti event-event yang bertema olahraga khususnya dunia ketapel. Kegiatan kita sebenarnya sebenarnya konsep-konsep banyak ya. Jadi ada latihan bareng, terus sama untuk mencari bibit-bibit. Terus kita sudah mengarah ke sekolah-sekolah untuk nyari atlet. Terus ya event ya tentu itu multi event gitu aja. Dikit-dikit nanti takutnya ada yang tawuran atau apa. Tuh, dikabulkan Bang, ma Allah. Kegiatan kita ada kejuaraan antar klub sebenarnya. Untuk kegiatan-kegiatan formal sudah kita lakukan, di antaranya festival ketapel itu kita sudah yang ketiga, seharusnya di pandemi ini kita sudah yang ketiga, tapi karena pandemi ini kita tunda dulu menunggu situasi yang lebih mendukung. Jadi seluruh penggiat bisa berprestasi di festival ketapel. Terus ada juga piala bergilir perkatin. Itu kegiatannya, dan sosialisasi di instansi pemerintahan pun ya sedang kita laksanakan ya. Yang mudah-mudahan pandemi ini selesai, situasi sudah aman, kita masuk ke ranah sekolah bersama organisasi Induk Portina. Kita melakukan kegiatan, mudah-mudahan olahraga tradisional ketapel ini menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Untuk kendalanya sendiri yaitu waktu, karena tiap anggota mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Namun, kendala waktu ini bukan menjadi kendala yang serius di komunitas ini. Anggota yang tertarik bergabung dengan komunitas ini beragam, baik pria maupun wanita. Mereka tertarik pada dasarnya menyukai jenis permainan ketapel ini, mengingatkan pada masa kecil dulu. Ketertarikan lainnya yaitu sebagai sarana olahraga yang berfungsi melatih konsentrasi, kekuatan, dan kebugaran fisik. Sedangkan kepuasannya adalah bila kita bermain ketapel dan mengenai tepat sasarannya. Pertama kali kita main ketapel, satu seneng, kalau sudah kena itu hati udah senang benar gitu. Kita penasaran nggak kena, ditembak nggak kena, terus kena, kita bahagia gitu. Itu aja sih sebenarnya, senang lah, gembira, kena nggak kena yang penting gembira. Itu aja. Ini kalau saya hobi dari kecil sebenarnya. Dari dulu hobi ketapel ini yang tadi saya udah bilang, saya belajar fokus sama target. Jadi kalau saya dikasih kerjaan di kantor itu, saya fokus dulu sama satu pekerjaan, baru pindah ke kerjaan yang lain. Pertama kali saya tertarik itu memang buat kita yang sudah dewasa, pasti kita akan ingat pada masa lalu kita, masa kecil kita. Ini adalah mainan kita, memori. Kenikmatan secara pribadi, ya secara psikis, ketika kita pertama kali main ketapel, kita melakukan tembakan dan itu kena, itu luar biasa bahagianya. Apalagi ketika target kaleng itu kena, suara kalengnya itu sih menurut saya itu menjadi obat. Ada apa namanya ya? Ya, itu ada kebahagiaan tersendiri di sini. Karena ketapel ini emang permainan kita dari zaman kita kecil ya, dari zaman dulu gitu ya. Nah, kita ingin melestarikan, kita
ingin bernostalgia lagi gitu kan. Kita coba sekali dua kali, ya ternyata enak juga sih gitu. Kita jadi tertarik dari situ. Sekarang ini yang saya rasakan itu yang pertama itu kita jadi belajar fokus karena ketapel ini kan kita membidik ya gitu. Jadi kita belajar fokus, kita juga jadi banyak teman, dengan berjalannya itu kita jadi bersilaturahmi gitu. Ketapel sendiri mempunyai berbagai jenis, ada yang tradisional dan ada juga yang modern. Untuk ketapel tradisional terbuat dari cagak kayu, sedangkan ketapel modern terbuat dari bahan baja ataupun material lainnya. Untuk tradisional ya, tradisional seperti ini yang itu caglak dari pohon, namanya OTT ya. Apa itu OTT? Itu over the top. Jadi dia akan turun naik ke atas. Dia ya ada lagi model-modelnya sih sebenarnya yang khusus, yang caglak ya seperti ini aja ya. Yang tradisional ya, nanti juga ada perlombaan khusus tradisional dan khusus juga yang modern. Yang modern itu apa sih? Yang mana sih? Ya, seperti ini gitu kan. Dia udah modif, dia ada baut, terus dia seperti ini ya kan, udah laminasi. Ini buatan dari sana. Dan ini namanya kan gap ya, talinya di atas itu OTT. Dan ada lagi gapnya kecil, namanya PFS, Picker Fox Shooter. Nah dia cenderung akan melesat gasnya itu lebih kencang dan resikonya juga tinggi. Ini khusus sih sebenarnya untuk pro aja. Nah ini TTF, Truck the Fork, dia talinya di samping beda dan akurasinya juga cukup mudah untuk pemula ya. Tapi disarankan kalau untuk pemula kita sarankan seperti ini aja, yang tradisional. Nanti juga akan terus beranjak ke dia nyoba ya, mau nyoba yang modern lah gitu kan ya. Nanti juga bisa akan nyoba seperti ini, ada modelnya yang modern gitu. OTT, PFS sama OTT ya, sama tradisionalnya ini. Ini frame kategori PFS, Pickle Fox Shooter, dengan jarak atau gapnya ini 1,2 cm atau 12 mm. Ya, ini aturan gap ini itu ditentukan di negara Inggris. Ya, mereka ketika kompetisi kategori VFS sudah ada aturan jarak gapnya ini 1,2. Udah 1,2. Adapun di negara lain yang mungkin memang dia tidak menggunakan aturan 1,2 cm atau 12 mm itu ada. Itu ini Pickle Fox Shooter ya. Kemudian ini ada TTF. TTF ini Truck the Fork ya, artinya ini peluru yang lewat tengah. Nah, iketan karetnya ini iketan yang dulu pernah kita pakai. Iya, ini iketannya di samping ya. Iketannya di samping. Jadi ini posisinya memang ada di samping karetnya, bukan di atas. Ya, ini TTF disebutnya. Dan penggunaannya pun juga berbeda. Artinya pisir bidikannya, kecuali kalau dia insting. Kalau insting bebas-bebas saja. Nah, kemudian ini OTT, over the top. Nah, ikatan karetnya ini dia ada di atas.
karena laju peluru atau laju ammo itu memang lewat atas. Ya, ini yang lebih banyak pemula itu pakai yang jenis OTT karena memang ini lebih mudah dan gampang dipahami dan dimengerti. Ya, kami sarankan ya pemula pakainya OTT dulu. Untuk Anda yang ingin mencari ketapel, sudah banyak sekali sekarang dijual di toko-toko online ataupun bisa mencari di komunitas ini. Kisaran harga ketapel juga sangat beragam, tergantung model, jenis, serta material yang digunakannya. Maker, namanya maker. Sebenarnya kita bisa pesan juga sama teman-teman di klub. Wilayah sini ada, setiap wilayah itu udah ada, pasti ada makernya gitu. Jadi setiap klub pasti ada pembuatnya gitu aja. Itu sekitar 200-300 relatif, dan tergantung kesulitannya juga. Dia tambah laminasi lebih banyak, itu akan nilainya lebih tinggi gitu. Ini harga kalau belum dikasih nama ini sekitar 450.000. Iya, tapi setelah dikasih nama kayak gini jadi tambah 100.000 jadi 550. Harga termurah itu dari 100.000 mungkin ya, yang 50.000 juga ada, 100 kisaran sampai 200 sampai 2.500.000 juga ada, tergantung. Untuk perawatan khusus ketapel perlu diperhatikan, karena ketapel terbuat dari kayu atau material lainnya, jadi harus benar-benar disimpan dengan baik, terutama disimpan di tempat yang bersuhu dingin, begitu pula dengan karetnya. Perawatan khusus sebenarnya dia naruh di lembab ya, karena ketapel ini, karetnya ini agak-agak bisa berubah, bisa getas, dan naruhnya ya di tempat-tempat dingin seperti itu. Kalau perawatan khusus buat ketapel ada, karena untuk frame ini kan bahannya beda-beda ya. Dia ada laminasi ya, sistemnya laminasi, bahan-bahan yang berbeda. Ketika dia mau pakai bahan-bahan metal, aluminium, kuningan dan lain-lain, ya perawatannya cukup dengan autosol dan lain-lain ya. Flat band ini kan beda nih dengan karet dulu ya, karena ini bahannya juga latex. Ini kalau dia kena panas atau kita terlalu lama di tempat yang panas, ini akan mempengaruhi dengan kualitas, karena pegasnya ini juga nanti akan berpengaruh. Ya, elastisitasnya itu nanti akan cepat ya kerja mekanik ya. Ya, elastisitas karetnya itu akan berkurang. Harapan ke depan Persatuan Ketapel Tradisional Indonesia yaitu ketapel ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan dan disahkan oleh pemerintah. Harapan lainnya semakin solid lagi antar sesama member, makin bertambah banyak anggotanya, dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dengan ketapel. Ketapel ini di Indonesia masuk di internasional dan ikut mancanegara, dan kami pengen gitu ya, setiap klub itu akan menjadi mewakili masuk cabang ketapel, bisa ikut di mancanegara. Itu keinginan saya, itu aja. Harapan kita sih anak-anak muda harus lebih mengenal nih ketapel. Jadi para pelajar apalagi jangan kita main hanya gadget aja yang tahu, permainan dunia maya, dunia nyata juga harus tahu. Pergunakan ketapel ini sesuai dengan ketentuan agar
masyarakat yang tahu ketapel ini sekarang memang digunakan sebagai alat olahraga dan menjadikan cabang olahraga ketapel ini menjadi olahraga berprestasi nasional maupun internasional. Harapan saya mungkin buat perketapelan Indonesia, khususnya buat Persatuan Ketapel Tradisional Indonesia atau Perkatin, mudah-mudahan untuk kedepannya saya harap bisa maju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya bisa ikut di ajang olahraga seperti PON atau sebagainya.